Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Yang saya hormati Divisi Perempuan Yayasan Rabithah Masajid, yang saya hormati pula ibu-ibu yang rawuh pada kajian rutin fikih nisa kita di Masjid Ittihadus Sholihin ini. Sehat semua ibu-ibu nih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk melanjutkan kajian 2 pekanan kita, kajian fikih manhaji dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang suatu apa, penuh nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendawamkan, mengekalkan nikmat-nikmat ini untuk kita. Makanya salah satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa berlindung dari hilangnya nikmat. Doa beliau adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'an sakhatik. Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari zawali ni'matik, dari hilangnya nikmat. Tidak bisa dibayangkan apabila Allah mencabut salah satu nikmat yang sedang kita rasakan saat ini. Makanya kita berlindung supaya tidak hilang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Nomor 2, wa tahawuli afiyatik. Wa tahawuli afiyatik. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, berubahnya sehat, dari sehat menjadi sakit. Kita berlindung dari itu, dari perubahan sehat, perubahan afiah. Yang nomor 3, wa fujaati ni'matik. Wa fujaati ni'matik. Ya Allah, aku berlindung juga kepadamu dari musibah yang tiba-tiba. Musibah yang tiba-tiba. Yang namanya musibah memang datangnya sering tiba-tiba. Makanya ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fujaati ni'matik. Nomor 4 terakhir, wa jami'i sakhatik. Dan aku berlindung kepadamu dari semua murkamu. Dari semua murkamu berarti kita memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Di 4 yang Rasulullah berlindung dalam doa tadi. Doa memohon perlindungan kepada Allah itu sebenarnya sangat banyak ibu-ibu. Ini diantaranya dari sekian doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1 tadi nopo? Zawali ni'matik, hilangnya nikmat. Nomor 2, wa tahawuli afiyatik, berubahnya sehat. Nomor 3, wa fujaati ni'matik, musibah yang datang dengan tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, semua murka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya kita memohon nikmat yang terus-menerus, kita memohon ridho bukan murka. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya langkah kaki
yang tadi pada sore hari ini kita menuju bersama-sama ke sini dengan niat ikhlas karena Allah, juga menjadi langkah kaki yang mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan masih di pendahuluan kitab fikih manhaji, yang mana dua pekan yang lalu kita sampai di tahap sumber-sumber fikih. Sumber-sumber fikih yang pertama adalah Al-Quran. Ketika kita mencari sebuah hukum, maka terlebih dahulu mencarinya adalah dalam Al-Quran. Misalnya hukum apa saja yang ada dalam Al-Quran? Oh banyak. Misalnya hukum kita menggunakan hijab, ada dalam surat Al-Ahzab. Hukum kepada siapa saja aurat-aurat perempuan ini boleh ditampakkan, ada pada surat An-Nur. Oh, hukum tentang berzina ada pada surat An-Nur pula, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah sumber hukum yang pertama. Ya. Sumber hukum yang kedua adalah hadis nabawi atau as-sunnah an-nabawiyah. As-sunnah an-nabawiyah, di mana kita 2 pekan yang lalu sudah mendefinisikan apa sih sunnah itu. Kalau sunnah dalam hukum fikih kita sudah tahu bersama ya, kalau sunnah dalam hukum fikih ya berarti nggak wajib. Sesuatu yang sunnah berarti sesuatu yang bukan wajib. Sesuatu yang sunnah berarti adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apabila seseorang itu melakukannya dia mendapatkan pahala, apabila tidak melakukan maka tidak ada dosa. Itu adalah definisi sunnah menurut fikih. Ya, menurut fikih ada wajib, ada sunnah. Nah, sementara sunnah dalam versi dalam versi sumber ilmu fikih, yang pertama Quran, yang kedua sunnah, maka definisinya agak lain. Definisi sunnah ya, sebagai sumber ilmu fikih. Ya. Jadi ada definisi sunnah. Sunnah ini sebagai hukum, ya. Ada sunnah sebagai sumber fikih. Sebagai sumber fikih, maka sunnah ini definisinya adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah melalui perkataan, perbuatan, pernyataan atau takrir. Nah, jadi bisa perkataan, bisa perbuatan, dan bisa takrir, dan masing-masingnya kita sudah menyontohkan. Kita ulangi lagi. Contoh hadis atau contoh sunnah qauliyah. Contoh sunnah qauliyah, nopo contohnya? Sunnah qauliyah, hadis-hadis Rasulullah yang dinamakan hadis qauli, ya, sunnah qauli. Mungkin hadis yang paling terkenal, innamal a'malu binniyat. Ya, itu hadis sebenarnya panjang, itu redaksinya panjang, tetapi yang kita hafal mungkin hanya sebatas itu. Innamal a'malu binniyat. Sungguh setiap amalan-amalan itu tergantung pada niat. Itu diucapkan oleh Rasulullah. Sehingga ucapan ini namanya adalah sunnah nabawiyah qauliyah, sunnah perkataan. Rasulullah ngendikan, Rasulullah dawuhnya ini dinamakan dengan sunnah. Terus kemudian ada sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan, pekerjaan, aktivitas. Apa saja sih yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, ini adalah sunnah fi'liyah. Itu yang sudah kita contohkan 2 pekan lalu adalah terkait aktivitas Rasulullah di rumah. Oh, kata Aisyah bahwa Rasulullah itu ketika di rumah selalu membantu keluarganya, membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Apabila ada adzan, Allahu Akbar, lalu Rasulullah bersikeras menuju tempat sholat. Sehingga di sini ada aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah.
Yang keempat yaitu berupa pernyataan. Pernyataan ini tidak dilakukan, juga tidak dilafalkan. Meneng, Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah ini menunjukkan bahwa itu adalah dibolehkan. Dibolehkan, namanya sunnah takririyah, sunnah takririyah. Itu terakhir kita sampai di situ. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan hari ini apa sih fungsi sunnah? Ya, ketika tadi kita sebutkan bahwa kedudukan sunnah ini menjadi kedudukan yang nomor 2. Kedudukan sunnah adalah kedudukan sumber sebagai sumber hukum Islam, kedudukannya nomor 2. Ya, dan tidak bisa dipisah-pisahkan dari Al-Quran. Ya. Bahkan banyak para ulama yang mengatakan tidak ada agama tanpa sunnah. Ladina, tidak ada agama tanpa sunnah. Saya nukilkan beberapa perkataan dari para ulama terkait dengan kedudukan sunnah, ya, kedudukan. Setelah itu nanti kita bahas tentang fungsi-fungsi sunnah, ya, khususnya terhadap Al-Quran. Nah, di sini Imam Al-Auza'i mengatakannya bahwasanya al-kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Ternyata kitab Al-Quran yang kita baca bersama, yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam pertama. Kitab Al-Quran ini lebih membutuhkan kepada sunnah daripada sunnah membutuhkan kepada Al-Quran. Ibaratnya ada dua hal ini yang saling membutuhkan, ya, yang saling berkaitan erat satu sama lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang satu Al-Quran, yang satu sunnah. Maka kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan kitab Al-Quran ini membutuhkan sunnah, itu lebih membutuhkan sunnah dibanding sunnah membutuhkan Al-Quran. Kok bisa ya Bu ya? Ya, nanti kita akan ketahui bagaimana fungsi-fungsi hadis terhadap fungsi-fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Itu salah satu perkataan Imam Al-Auza'i, ya, terkait dengan terkait dengan kedudukan sunnah. Ya. Kita lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir ngendikanya bahwa sunnah itu memutuskan, membuat keputusan terhadap Al-Quran, sementara Al-Quran itu tidak. Karena nanti banyak hal yang memang dibahas oleh sunnah melebihi pembahasan dari Al-Quran. Jadi dua-duanya berjalan, tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Ketika kita percaya kepada Al-Quran, maka kita juga harus percaya kepada hadis atau sunnah nabawiyah. Nah, itu kalau perkataan-perkataan para ulama, perkataan-perkataan para ulama. Kemudian dari ayat-ayat Al-Quran pun juga menegaskan tentang kedudukan sunnah. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa saja yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh telah taat kepada Allah. Tetapi tidak ada sebaliknya, may yuti'illah faqad ata'ar-rasul. Di situ ternyata tidak ada. Yang ada memang ketika kita taat pada Allah, maka Allah memerintahkan kita untuk taat pada Rasulullah. Sehingga taat pada Rasulullah ini salah satunya adalah dengan beriman, dengan melaksanakan atau dengan berhukum kepada sunnah Rasulullah. Itu ya, mayyuti'ir rasulah faqad ata'allah, surat An-Nisa ayat 80. Masih dalam surat An-Nisa ayat 59, ya, mungkin ayat yang sudah rada lebih familiar daripada ayat yang pertama tadi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah wa athi'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Sejenak saya mau menjelaskan di sini. Surat An-Nisa ayat 59 ada ayat atiullah. Lalu wa atiur rasul. Dilanjutkan dengan wa ulil amri. Wa ulil amri minkum. Ila akhirih. Ibu-ibu coba pensani di sini bahwa ayat ini ketika memerintahkan kita untuk taat kepada Allah ada kata perintah atiu. Lalu diulangi lagi di sini wa atiu. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Sementara di sini ini An-Nisa ayat 59. Sementara untuk pemimpin di sini tidak ada kata wa atiu. Kok nggak ada? Sementara maknanya taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Kenapa kok tidak ada atiu seperti di sini dan di sini? Untuk Allah ada kata taatlah, untuk Rasulullah ada kata taatlah. Sementara untuk pemimpin tidak ada. Ini kira-kira apa maknanya? Ya. Maka di sini para ulama ketika menafsirkan ayat ini ada hal-hal yang cukup unik terkait sastra Al-Qur'an ini. Di sini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu mutlak tanpa syarat. Tidak ada syarat. Karena Allah dan Rasulullah tidak akan menyuruh kepada hal-hal yang mungkar, hal-hal yang bertentangan, hal-hal yang tidak ada maslahatnya untuk umatnya. Makanya ketaatan ini mutlak wajib taat. Sementara pemimpin ini wa ulil amri minkum tidak ada diulangi lagi, tidak diulangi. Atiunya tidak diulangi. Meskipun taat kepada pemimpin juga wajib. Nah, kenapa tidak diulangi kata atiunya? Karena bahwa ketaatan kepada pemimpin ini bersyarat. Syaratnya nopo? Kok mboten mutlak? Iya nggak mutlak, ya tidak wajib harus diikuti semuanya pada pemimpin ini. Bersyarat. Syaratnya selama pemimpin mengarahkan hal-hal yang tidak bertentangan kepada syariat, maka kita taati, wajib taat. Adapun hal-hal yang mengarah ada pertentangan dengan syariat, maka ini tidak wajib ditaati dan tidak berdosa. Karena Rasulullah ngendikan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dalam surat An-Nisa ayat 59 menjadi jawabannya kenapa di ayat 59 ini kata Allah ada atiunya, kata Rasul ada atiunya, sementara pemimpin tidak ada. Masuk dalam ranah pemimpin berarti di rumah tangga, berarti suami. Masuk di ranah pemimpin Pak RT, masuk di ranah pemimpin orang-orang yang mengurus atau menjadi pemimpin terhadap urusan orang lain. Sehingga di sini taat kepada pemimpin ini tidak mutlak, namun bersyarat-syaratnya selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Banyak sekali yang tidak bertentangan, banyak ya. Contoh dalam hukum keluarga, kenapa perkawinan ini
Kenapa perkawinan diatur usianya? Itu kan pemerintah yang ngatur. Sementara fikih itu nggak diatur. Fikih diatur boten. Nenek kita ini nikahnya usianya berapa? 14 tahun ya. 14 tahun ya, bahkan yang mungkin yang baru mens juga langsung dinikah juga ada. Karena memang fikih dahulu kita, fikih atau fikih klasik kita mengajarkan bahwa pernikahan itu memang tidak ada batasan minimal usia. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah. Pinten usianya? Akadnya 7 tahun, berumah tangga 9 tahun. Ya, berumah tangga, berhubungan setelah beliau mengalami masa haid. Ini fikih dahulu. Ya. Terus kemudian kesininya pemerintah mulai mengatur untuk kemaslahatan kita dan diatur dalam sejumlah undang-undangnya, maka muncul undang-undang saat ini pernikahan di usia berapa? 19. Baik perempuan dan laki-laki itu harus 19. Nah ini terus apa itu manut karena itu tidak bertentangan. Justru itu membawa kemaslahatan. Ben siap mentale, ben siap awae, ben siap sekabehane. Nah terus yang orang-orang sudah hamil duluan, ya itu nanti ada dispensasi, permohonan dispensasi. Mudah-mudahan kita anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pergaulan bebas. Itu contoh-contoh peraturan-peraturan ya, sebagian peraturan yang mana peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat sehingga kita wajib wajib taat selama peraturan itu tidak bertentangan ya. Itu contohnya. Jadi itu fungsi ya. Itu tadi menerangkan atau menegaskan tentang kedudukan sunnah, ya, kedudukan sunnah menjadi sumber hukum yang kedua, ya, melalui teks-teks Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maaf nanti kering. Ya, kemudian apa? Kemudian fungsi, ya, apa fungsi sunnah? Ya, apa fungsi sunnah terhadap Al-Quran? Ketika tadi kita katakan bahwa sunnah ini memiliki fungsi-fungsi dan sunnah ini menjadi sumber hukum yang kedua. Fungsi yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fungsi yang pertama adalah fungsi menegaskan hukum. Fungsi yang pertama ini menegaskan hukum. Contohnya nopo? Menegaskan hukum. Hukum yang ada dalam Al-Quran ditegaskan oleh sunnah. Contohnya banyak. Hukum-hukum kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji bagi yang mampu. Ini semuanya diatur oleh Al-Quran. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Terus kemudian walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Misalnya hukum haji dibahas ya. Dibahas dalam surat Al-Hajj bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi hamba-hambanya yang mampu untuk melakukan ibadah haji. Lalu oleh hadis Rasulullah ditegaskan lagi melalui rukun Islam. Hadis tentang rukun Islam, buniyal islamu ala khamsin, bahwa Islam didirikan pada 5 tiang, 5 cagak ya, 5 penyangga, 5 rukun. Yang pertama syahadat, kedua mendirikan sholat, bla bla bla, yang terakhir adalah berhaji bagi yang mampu. Jadi di sini ditegaskan hukum yang ada dalam Al-Quran ditegaskan oleh hadis, ya, ditegaskan. Ini dinamakan dengan fungsi takrir atau fungsi penegas, fungsi menyatakan kembali, ya, menyatakan kembali. Dalam perintah haji misalnya, selain dinyatakan dalam hadis tentang rukun Islam yang 5, juga melalui khutbahnya. Ya, salah satu khutbahnya di sini Rasulullah
mengatakan, wahai manusia, bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian itu berhaji. Ala tahujju, maka kalian berhajilah. Nah, jadi Rasulullah dengan di depan para sahabatnya yang banyak itu Rasulullah berkhutbah. Ya, salah satu khutbahnya mewajibkan haji. Lalu ada yang ngacung, ada yang komentar, merespon ucapan Rasulullah. Ya Rasulullah, begitu ya. Wahai Rasulullah, apakah haji ini wajib? Wajib tiap tahun? Afi kulli amin ya Rasulullah. Afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah wajib tiap tahun? Begitu ya. Rasulullah diam. Dia nggak sabar. Tanya lagi yang kedua. Ya Rasulullah, afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah haji itu wajib tiap tahun? Tanya menanya, nggak dijawab, menolak malah tanya menanya, nggak sabar. Kok nggak dijawab ya, begitu ya, saking keponya mungkin. Terus akhirnya tanya lagi yang ketiga kalinya. Sudah Rasulullah diam. Tanya lagi yang ketiga. Ketika tanya lagi yang ketiga dengan pertanyaan yang tidak berbeda, pertanyaan yang sama, apakah setiap tahun itu wajib haji? Lalu Rasulullah berdiri lagi dan menjawab, merespon sahabat tadi. Apabila aku katakan ya, niscaya akan menjadi wajib beris, dan niscaya kalian tidak akan mampu. Terus Rasulullah mengakhiri perkataannya dengan perkataan yang cukup terkenal. Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kalian, yaitu banyak takon, banyak bertanya dan berselisih dengan para nabi. Wes tong Jawa kadang takon, diperintah haji yo wes. Yang namanya perintah itu berarti cukup berapa? 1 kali kan sudah. Yang penting harus melaksanakan 1. Makanya Rasulullah mengatakan, apabila aku menjawab iya, niscaya Allah akan mewajibkan dan kalian tidak akan mampu. Ya bener ya. Awake dhewe wis nelongso di Indonesia. Gimana haji ini? Peraturannya yang sekarang tambah ke sini, tambah 30 tahun, subhanallah, 35 tahun, Allahu Akbar. Itu terus kalau tiap tahun terus terus tempatnya yang di sana di Mekah nggak akan cukup juga. Nggak akan cukup, repotnya. Nah, seperti halnya kisahnya siapa? Ibu-ibu, kisahnya kaum Yahudi ke Bani Israelnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika disuruh menyembelih sapi, sembelih sapi sing ngopo, warnane ngopo, umure piro, ciri-cirine piye lah, kok mblenger ngoten ya. Wis sapi kejadian itu sudah selesai. Tapi begitulah ya. Akhirnya mereka dikasih syarat-syarat yang cukup berat dan susah. Mereka mempersulit diri mereka sendiri dengan banyak bertanya. Makanya sama persis ya, kita misalnya di dunia kerja gitu ya, di kampus gitu ya, pimpinan mengatakan begini, sudah jangan banyak tanya, nanti kita akan kerepotan gitu ya. Kecuali hal-hal yang tidak jelas, ya, tapi sudah jelas sudah cukup ya, begitu ya. Itu bisa kita praktekkan dalam banyak hal. Itu fungsi yang pertama itu, yaitu fungsi menegaskan. Hukum sholat dalam Al-Quran ditegaskan lagi oleh hadis, hukum zakat dan hukum-hukum lainnya ditegaskan lagi oleh hadis. Fungsi yang kedua adalah fungsinya sebagai penjelas, perinci, mubayyin wa mufassil, memperjelas, memperinci hukum-hukum yang secara umum diatur oleh Al-Quran tetapi tidak spesifik. Contoh tadi, Al-Quran hanya menyebutkan kewajiban sholat. Wa aqimus sholat. Maka hadis Rasulullah ini yang terus kemudian menjelaskan tata caranya, rokaate piro, syarat sahih opo,
aurat yang harus ditutup itu seperti apa, bacaan sholat. Kalau tidak ada sunnah ini, maka kita tidak akan tahu sholat subuh ini berapa rakaat. Kalau tidak ada sunnah ini, maka kita tidak akan tahu bacaan dalam sholat itu seperti apa. Hal-hal yang membatalkan itu seperti apa, itu tidak ada. Ibu-ibu waos Al-Quran dari juz 1 sampai surat An-Nas, dari surat Al-Fatihah ke surat An-Nas ini mboten nonton rokaate subuh menurut rokaat itu mboten nonton. Rokaate jumlah rokaate isya berapa tidak ada. Sehingga di sini fungsi sunnah ini memperjelas, memperinci, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hanya mewajibkan sholat kowe. Piye carane? Maka kita buka sunnah Rasulullah. Sehingga tanpa sunnah ini kita tidak akan tahu aturan-aturan terkait dengan sholat. Ya. Mungkin kita juga tidak akan tahu bagaimana bacaan iktidal, bagaimana bacaan sujud, bagaimana bacaan rukuk. Ini nggak akan tahu kalau kita tidak dibantu dengan sunnah. Makanya kedatangan Rasulullah ini memang salah satunya untuk memperjelas, memperinci Al-Quran. Ya, Al-Quran yang sifatnya global. Ya. Terkadang memang Al-Quran menjelaskan hukum itu tidak rinci. Ya, seperti ini, sholat, zakat juga sama ibu-ibu. Zakat, bahwa dalam emas, perak itu ada zakatnya. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan nisope piro, itu tidak disebutkan ya. Kapan waktunya, tidak ada. Barang apa saja yang wajib dizakati, zakat perdagangan bagi orang-orang yang berbisnis, tidak ada ketentuan. Hanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban zakatnya. Mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan ancaman-ancaman yang begitu jelas dalam Al-Quran. Di surat Ali Imran disebutkan ancaman orang yang tidak membayar zakatnya. Misalnya orang yang tidak punya emas banyak, lalu tidak membayar zakatnya, nanti emas ini akan datang pada hari kiamat seperti ular yang melilit-lilit lehernya, itu nanti ya. Itu ada ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman itu menunjukkan bahwa membayar zakat hukumnya wajib bila terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu dari mana kita tahu? Ya di sunnah. Pironi sope. Nah aku duwe emas 2 gram aku wajib zakat yo. Ini bahasan fikih dan itu sumbernya dari sunnah. Aku duwe pari, nandur sebagai petani. Piro berapa ukuran padi ini supaya bisa dikeluarkan zakatnya. Nanti ada peraturan kalau padi ini disiram dengan air hujan atau air yang membutuhkan biaya, lain lagi ceritanya. Jadi peraturan-peraturan detail dalam kewajiban-kewajiban tadi ini merupakan tugas atau fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Sama persis dengan haji juga. Haji tidak ada, detail-detailnya itu tidak ada. Makanya Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik haji. Piye carane, tanggal piro, tanggal sini, mulai ihramnya kapan, jenis manasiknya apa, mau tamatuk, mau ifrad, mau qiran. Itu semuanya adalah tugasnya sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu membatasi hukum yang datang di Al-Quran secara mutlak, secara bebas. Maka sunnah Rasulullah ini membatasinya. Contoh dalam surat Al-Maidah ayat 38 Allah Subhanahu wa taala ngendikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'a. Shadaqallahul adzim. Bahwa pencuri baik laki-laki dan perempuan maka hendaklah potonglah tangannya. Nah, tangan itu dari mana sampai mana, ngoten nggih.
Ketika kita menyebutkan tangan itu yang dinamakan tangan itu dari mana sampai mana? Dari sini sampai sini, apa dari sini sampai sini? Ini lengan, tapi juga bagian dari tangan. Nah, ini kan umum. Al-Quran di sini umum menyebutkan orang yang mencuri maka potonglah tangannya. Maka Rasulullah menjelaskan, ya, apakah seperti halnya wudhu? Kalau wudhu dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah, itu kalau wudhu membasuh tangan itu dari ujung sampai siku. Apakah potong tangan, hukum potong tangan juga disamakan dengan wudhu sehingga dipotong sampai siku? Nah, di sini datang Rasulullah menjelaskan Al-Kisah, didatangkan kepada Rasulullah seorang pencuri dan telah terpenuhi syarat-syarat untuk dihukum. Ya, dihukum. Jadi tidak semua pencurian itu dihukum potong tangan, ya, jadi supaya tidak menimbulkan asumsi Islam kok kejam gitu ya, tidak menimbulkan asumsi yang liar begitu muncul di pikiran kita bahwa hukum potong tangan ini harus ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya harus ada nisabnya. Kok kayak zakat ya ada nisabnya? Oh iya, maksudnya nek mencurinya itu nggak sampai nisab pencurian, maka dia tidak wajib tidak dipotong tangannya. Nisabnya pinten? Nisabnya itu 1/4 dinar. 1/4 dinar emas. Ya, 1/4 dinar emas itu dalam tanda kutip kalau 1 dinar itu 4,5 gram emas saat ini. 4,5 gram emas saat ini. Berarti kalau 1/4 ya kira-kira gram 1,125. 1,1 ya 1,1 ngoten nggih. 1,1 mengikuti harga emas. Jadi nek orang sakmono ya itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mencurinya itu dari tempat yang benar-benar sudah dijaga. Misalnya ada orang naruh uangnya di luar lalu diambil orang, ya dia nggak dipotong tangannya. Nah, masalah dia itu naruh ini di. Nah, itu kan berarti kan kalau dia sudah ditaruh di luar, kan berarti kan mengikhlaskan, kan? Menyedekahkan. Kan? Nah, maka ini tidak ya. Tidak. Terus ada banyak syarat-syaratnya, sehingga di sini tidak semuanya pencurian memang dihukum dengan potong tangan. Nah, lalu oleh Rasulullah ketika dihadapkan kepadanya seorang pencuri sudah terpenuhi syarat dan rukun untuk dipotong tangannya, maka Rasulullah memotong tangan kanannya dari mulai pergelangan tangan. Ya, jadi motong tangan itu dari pergelangan tangan, ya, ini yang dilepas. Ya, sementara ini tidak. Berarti tidak dikiaskan, tidak disamakan dengan mencuci atau membasuh tangan ketika berwudu. Nah, ini aturannya ada dalam Al-Quran. Ya, pembatasan-pembatasan yang sifatnya umum dalam Al-Quran ini dibatasi oleh hadis atau sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Fungsi yang keempat, ibu-ibu, adalah sebagai pengkhusus hukum yang sifatnya umum. Nah, pengkhusus hukum yang sifatnya umum. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nisa bahwa diwajibkan waris itu, hukum waris itu akan dibagi. Anak-anak ini akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya, baik anak itu laki-laki ataupun anak itu perempuan. Berbeda dengan hukum waris sebelum Islam. Sebelum Islam itu wong wedok srana regane, ya Allah, wong wedok nggak entuk waris. Wong wedok nak wis bojone meninggal ini jadi bahan waris, malahan bisa dilongsorke ning ndi-ndi. Alhamdulillah, anak perempuan dikubur hidup-hidup
Seseorang ketika istrinya itu melahirkan anak perempuan, dia itu sedihnya, mukanya itu terlihat sedih, jemburan, gak ana seneng iblis. Itu posisi kita ini perempuan sebelum Islam. Maka Islam datang dengan memuliakan perempuan, alhamdulillah. Memuliakan perempuan baik sebagai ibu, baik sebagai saudara perempuan, baik sebagai anak perempuan, baik sebagai istri. Semuanya ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak, kemuliaannya sapa wonge sing ngrawat, sing ngasuh anak telu wedok sampai menikahkan, maka itu adalah hijab dari neraka. Wah, saya batin, wah enak banget ini bapak saya. Bapak saya ini anak perempuannya 5. 5, wah. Berarti ini amalan ngoten maksudnya. Aktivitas yang terus kemudian menjadi hijab ya, bagi kita kalau memiliki 3 anak perempuan hingga menikahkan ya, diasuh, dinikahkan ya, dibimbing ya, dirawat ya sebaik-baiknya hingga dinikahkan, maka baginya itu hijab dari neraka. Terus ono sing protes, wahai Rasulullah, nek duwene loro pripun? Nah, berarti zaman dulu ya anaknya 2 ya ada, nek duwene loro pripun? Ya. Dan 2 juga sama. Sing duwe siji, melu protes ngoten. Ya Rasulullah, kalau 1 pripun? 1 juga sama, dijadikan hijab. Ya, hijab bagi Allah, hijab bagi orang tuanya itu dari neraka. Masya Allah, bergembiralah mereka, bergembiralah ibu-ibu ini yang punya anak-anak perempuan. Yang punya anak-anak perempuan harus gembira karena ini menjadi amal soleh. Amal soleh sekaligus juga sebagai hijab dari neraka. Jadi ampun sedih ngoten. Lho saya nggak punya anak laki-laki, saya nggak punya anak perempuan pripun. Anaknya anak kafe pripun. Kok ya enggak ada ya, kita memakai hadis-hadis umum ngoten. Kita memakai hadis-hadis umum bahwa anak-anak laki-laki ataupun perempuan itu adalah merupakan amalan jariah bagi orang tuanya. Tetapi khusus bagi anak perempuan ternyata ada privilege-nya, ternyata ada VIP-nya ya. Masya Allah ya. Ini menolak keyakinan orang jahiliyah kala itu. Kita ingin menolak ya ketika mereka tidak menghargai anak perempuan, bahkan disifati oleh Al-Quran. Dalam salah satu ayatnya, apabila mereka diberi kabar bahwa istrinya itu melahirkan anak perempuan, maka mukanya muswadda, mukanya itu menjadi hitam, sedih, pengen marah begitu, wah kami, dan mereka marah-marah. Sampai seperti itu ya, bahkan terus dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup seperti itu, naudzubillah. Lalu datang Islam memuliakannya. Ini kok orang genah ngoten. Apa yang lahir ke deknen ngoten, kalau nggak perempuan kan begitu ya. Logika sederhana kan seperti itu. Kok malah tidak dihargai ya, begitu ya. Jadi itu ibu-ibu agak keluar sedikit ya tentang mendidik anak-anak perempuan yang bisa menjadi hijab bagi orang tuanya ya. Nah, kembali kepada fungsi yang keempat sebagai pengkhusus. Tadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada kewajiban bahwa waris itu nantinya akan diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan dari orang tuanya. Ini kan umum ya, anak laki-laki, perempuan, orang tuanya juga umum. Nah, terus kemudian ada pengkhususannya. Ternyata kalau orang tua itu adalah Nabi, misalnya Nabi Muhammad, ternyata Nabi, harta yang ditinggalkan tidak boleh diwariskan kepada anak-anaknya. Kata Rasulullah, la nurisu ma tarokna sodaqah, ma tarokna bahwa sodaqah. Kita, Nabi, para Nabi, kami, para Nabi ini tidak mewariskan. Tetapi apa yang kami tinggalkan ini adalah sebagai sedekahnya. Buat berarti ya mulia, tapi abot juga ya.
Nah, ini salah satu batasan-batasan, membatasi. Batasan yang berikutnya misalnya, oh ternyata nek wong tuwane non muslim, nek ternyata wong tuwane non muslim, anake muslim, atau sebaliknya, wong anake muslim, wong tuane non muslim, ternyata ini menghalangi waris. Nah, menghalangi waris. Nah, itu bagian dari waris. Terus bagiannya apa ya? Bisa dari hibah, hadiah, tetapi bukan waris. Penghalang waris salah satunya adalah beda agama. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, la yarithul muslimul kafiro walal kafiru al muslimah, bahwa tidak memberi waris seorang yang muslim kepada yang kafir, dan juga tidak memberi waris seorang yang kafir kepada seorang yang muslim, sehingga antara si pewaris dan ahli waris harus sama agamanya. Dan itu pula yang menjadi peraturan di pengadilan agama. Ketika ada sengketa waris, maka dicek terlebih dahulu agamanya, seperti itu ya. Jadi ini pengkhususnya. Misalnya pengkhusus meneh bahwa si pembunuh tidak mendapatkan waris. Misalnya anak bunuh wong tuwane, atau wong tua bunuh anake, misalnya wong tua bunuh anake ada ya, banyak ini baru-baru ini sedang viral ya Allah, baru-baru ini sedang viral itu di berita-berita itu bapak ibu suami istri membunuh bayinya. Na'udzubillah. Dan tadi diberitakan sedang ada kalau tindak pidana itu kan ada simulasi ya, ada simulasi yang berwenang itu kan piye kowe cara membunuh itu piye ngoten. Nah, itu ya simulasi praktek pembunuhannya seperti apa. Itu ada ya. Terus yang namanya pembunuhan sekarang sudah naudzubillah ya. Jadi tidak perlu melihat film horor. Berita itu sudah horor. Tidak usah jauh-jauh nyari film yang horor ngoten ya. Sekitar kita scroll berita ya Allah sini horor ya. Ya. Ada suami KDRT istrinya, istri KDRT suaminya. Masuk iso istri KDRT suami? Ternyata bisa. Ternyata bisa ya. Jadi jangan dianggap perempuan ini lemah ya, ternyata bisa. Meskipun rata-rata pelaku KDRT itu suami ya, bapak-bapak maksudnya. Nah, itu ya sebagai pengkhusus hukum yang datang secara umum dalam Al-Quran. Nomor 5, fungsi yang kelima adalah ini fungsi yang cukup unik ya, fungsi yang cukup unik. Fungsi yang kelima adalah membuat hukum baru. Nah, makanya tepat tadi ketika Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa Al-Quran, Alkitab itu lebih membutuhkan kepada sunnah dibandingkan sunnah membutuhkan Al-Quran. Karena ada salah satu fungsi ini yang tidak ada dalam Al-Quran, yaitu fungsi bahwa sunnah ini membuat hukum baru. Kalau tadi kan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat itu kan ada semuanya dalam Al-Quran. Meskipun sifatnya umum, meskipun sifatnya itu mutlak, meskipun sifatnya global, begitu ya. Terus diatur lagi oleh sunnah. Yang terakhir ini tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, lalu sunnah mengadakan hukum-hukum baru. Contohnya nopo? Ayo, contohnya nopo? Banyak. Zakat fitrah, nggak ada. Zakat fitrah itu ketentuannya, kewajibannya itu dalam hadis Rasulullah. Macam-macam puasa sunnah. Puasa dalam Al-Quran yang disebutkan itu hanya puasa Ramadan melalui 183 surat Al-Baqarah. Puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, Yaumul Bid,
puasa Daud, sehari puasa, besoknya tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak, seperti itu. Puasa Asyura, puasa normal ya, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, banyak nih jenis-jenis puasa sunnah, ya. Puasa Tasu'a. Jenis puasa-puasa sunnah ini tidak ada, ya, tidak ditentukan oleh Al-Quran. Al-Quran hanya menentukan hukum puasa satu, yaitu puasa Ramadan. Sisanya tidak ada. Sama persis dengan puasa, hukum sholat. Hukum sholat sunnah, ini tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada ya sholat wajib itu tadi. Sholat wajib ya. Sholat sunnah, sholat duha, sholat nopo wis, ya. Apalagi qobliyah, ba'diyah, menikah semuanya ketetapannya berdasarkan sunnah. Ya. Maka ya, hukum Al-Quran ini tidak akan bermakna apabila tidak disertai pemahaman terhadap sunnah. Ya. Hukum Al-Quran tidak akan berjalan apabila tidak disertai dengan kita mengetahui sunnah-sunnahnya. Sehingga antara sunnah dengan Al-Quran atau antara hadis dengan Al-Quran ini saling berkaitan. Ya. Saling berkaitan. Misalnya, keharaman memakai kain sutra dan emas bagi kaum laki-laki. Ini tidak ada dalam Al-Quran, tapi diatur oleh sunnah. Ya. Rasulullah melarang umat Rasulullah yang laki-laki ini, melarang menggunakan baju dari sutra dan melarang menggunakan perhiasan berupa emas. Tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Maka di sini juga bagi kita yang misalnya anak-anak nong, punya anak-anak nong, terkadang menggunakan perhiasan seperti itu, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Itu khusus perempuan. Itu contoh ya, contoh zakat fitrah tadi sudah disebutkan ya, dan contoh-contoh lainnya. Banyak hal yang tidak akan kita ketahui tanpa kita belajar sunnah. Sehingga antara Quran dengan sunnah ini saling terkait. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sumber hukum yang pertama dalam fikih adalah Al-Quran, kedua adalah sunnah, ketiga adalah ijma. Al-ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Ulama duduk membahas sebuah hukum yang mana hukum tersebut tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, maka terus kemudian hukum ini menjadi sebuah ijma. Ya. Ijma ini menempati posisi yang ketiga dari sumber hukum Islam, sumber fikih kita. Ya. Jadi Al-Quran, sunnah, terus kemudian ijma. Ya. Ijma ini melalui rapat, melalui diskusi. Ya. Melalui rapat dan melalui diskusi. Yang nomor 4 adalah kias. Kias niku napa? Kias itu disamakan, disepadankan. Hukum yang ada dalam Al-Quran, ada sebuah peristiwa yang mana peristiwanya ini tidak ada dalam Al-Quran, tetapi ada kesamaan alasan. Misalnya hukum minuman keras itu diatur dalam Al-Quran. Diatur dalam Al-Quran hukumnya haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansor wal azlamu rijsun. Ya, fajtanibuh, ya, maka jauhilah. Bahwa khamr itu haram. Khamr itu haram. Alasannya apa? Alasannya apa? Khamr itu haram. Merusak akal. Merusak otak. Orang yang berbuat khamr pada akhirnya bisa melakukan apa saja karena otaknya serau. Orang yang minum khamr bisa jadi nantinya membunuh, bisa jadi berzina, bisa melakukan fatal perbuatan fatal lainnya yang tidak dibolehkan. Nah, terus kemudian narkoba apakah disebutkan dalam Al-Quran? Tidak. Makanya ini disamakan hukumnya dengan khamr melalui perantara qiyas. Ilahnya atau
alasannya itu sama. Alasannya yaitu sama-sama merusak akal. Meskipun tidak dibahas oleh Al-Quran, maka ini disamakan. Sama misalnya ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mendikan tentang kita bersopan santun terhadap orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata kepada bapak ibumu. Yang tidak dibolehkan dan disebutkan dalam Al-Quran itu berkata itu untuk konteks Arab ya. Kalau kita ya hus, masuk ngomong hus ke orang, ke bapak ibu kita kan, nah itu tidak dibolehkan. Nah, yang tidak dibolehkan itu adalah maka yang perbuatan-perbuatan yang lain ini dikiaskan. Yo nggak boleh mukul bapak ibu. Dalilnya apa? Yo dalilnya mau kan, dalilnya mau itu kan cukup teriak saja. Lo justru uang teriak wae ora entuk, maka yang lain-lain ini bisa makan. Itu namanya hukum kias. Nah, itu ibu-ibu hukum kias, sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. 4 yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 4 ya, 4 Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Tentang Sunnah kita sudah bahas lebih lanjut tadi ya, sudah cukup ya. Sementara sisa-sisanya ini kita bahas hanya sekilas. Alhamdulillah, tepat jam 5 kurang sedikit. Ada yang tidak bertanya atau menambahkan? Nggih, monggo. Zakat deh. Contoh gaji. Jadi uangnya tidak dipakai apakah nanti masuk Islam nanti dikeluarkan lagi ini zakat profesi mungkin gini misalnya saya juga agak bingung dalam menjawab zakat profesi. Zakat profesi memang masuk dalam kategori zakat yang diperselisihkan ya. Tapi yang jelas ketika kita mempunyai emas, ini agak keluar konteks ya, tapi berdekatan. Kita mempunyai emas dengan nisab adalah 80 ya, 80 berbeda riwayat, ada yang 80, ada yang 85 antara itu gram 2024. Nah 2020 ya 2024 ya, kita sudah zakati. Apakah tahun depan kalau kita masih punya yang sama dizakati? Betul, dizakati. Nah dizakati lagi. Jadi kalau dalam masalah emas ini terus tetap dizakati. Sama persis dengan ketika kita tidak melakukan zakat profesi atau zakat yang bukan bulanan, tetapi kita kumpulkan selama 1 tahun. Dan tabungan ini akan terus tambah selama tidak dipakai tentunya, selama tidak dipakai. Nah dipakai yang boleh, selama tidak dipakai tahun 2023 dari gaji-gaji yang ada setelah dikeluarkan pengeluaran itu sudah keluar, lalu terkumpul mungkin berapa, terkumpul dalam 1 tahun itu sudah sampai nisab. Tahun berikutnya kita ngumpulin lagi nisab lagi. Apakah uang yang 2023 itu tidak wajib zakat? Tetap wajib karena memang sudah ada nisab. Untuk zakat profesi yang menggunakan madhab zakat profesi itu madhab salah satunya Yusuf Qaradawi dan ulama-ulama kontemporer yang memang lebih hati-hati dikiaskan. Nah ini berlaku hukum kias. Ditanya dalil apa? Rano. Dalil dari Al-Quran rano. Dalil dari hadis rano. Maka dalilnya dari mana?
ulama selevel Al-Qaradawi mewajibkan zakat penghasilan dengan kiasnya nopo petani sing sekali panen itu paling yo piro to panene itu wajib zakat. Maka dokter, profesi-profesi advokat, profesi-profesi masa ini yang memungkinkan mendapatkan penghasilan lebih dari yang saat itu, maka dihukumi yang sama. Ini menggunakan hukumnya, landasannya sumbernya adalah kias, malah jadi nyambung dengan kiasnya. Itu hukumnya dengan kias, dikiaskan dengan zaman dulu. Ya khususnya ini petani loh, repotnya Masya Allah. Masuk sing dokter sekali ngomong langsung rasa sejam itu mungkin berapa pasiennya, subhanallah. Ya, Masya Allah ya. Makanya ini impian orang tua semuanya pengen jadi dokter. Ya itu kok ndak diwajibkan gitu. Keadilannya mana? Ngoten ya. Nah, ini salah satunya. Maka mereka yang mengatakan kewajiban membayar zakat penghasilan atau zakat profesi dan itu dikeluarkan bulanan, ini yang selama 1 tahun itu berarti tidak perlu dizakati. Wallahu a'lam. Tetapi yang tahun sebelumnya yang masih terkumpul tetap dizakati. Yang tidak dizakati hanya yang 1 tahun itu. Yang terkumpul hanya 1 tahun. Cuman kan jadinya kan pusing. Jadinya kan pusing ya. Jadinya pusing kalau bulan Ramadan langsung dihitung kabeh, langsung dizakati kabeh. Sing sebulanan itu anggap sedekah, niku anggap nggih, maksudnya ben mboten bingung. Ya, jadikan 1 tahun itu ada 1 hari untuk berzakat. Ya, biasanya untuk memudahkan pas Ramadan, mau tanggal berapa, mau tanggal 1, mau tanggal 15 dihitung kabeh. Depositku piro ya. Ora usah ngitung-ngitung. Iki dari gaji bulan apa sih? Ini dari hasil usaha bulan apa, kan jadi pusing ya. Kecuali kalau kita tulisin dewe-dewe ya, ada stiker dan ada label. Ini tanggal masuk tanggal ini, subhanallah, masya Allah. Jadi pusing ya. Ya itu lebih amannya kalau tidak mau dizakati adalah yang tidak dizakati adalah hanya tahun itu. Tetapi tahun yang sebelumnya itu tetap jadi tabungan. Ngoten nggih. Wallahu taala a'lam. Yang mau lebih langsung 1 tahun, yang penting 1 tahun ada mengeluarkan zakat mal, baik dia berdagang, baik dia itu juga ada darinya. Ngoten nggih. Yang bulanan sebulan kan harus dihitung ya. Nanti kembalinya kepada kita lagi. Toh itu dari Allah, kembalinya pun juga akan kepada kita kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu niscaya akan kembali kepada kita dengan kebaikan yang sama ataupun lebih baik. Niku jawaban pendek, ngoten. Baik ya. Menika kalau nabungnya di bank konvensional ya. Tapi kalau nabungnya di bank syariah, bank muamalah, bank BSI, bank BRI syariah misalnya, niku tidak usah. Untuk di banknya bank konvensional, BNI, BRI, Mandiri, meniko kalau mau lebih hati-hati, memang kan itu ada kode-kodenya ya, ada kode-kodenya yang masuk itu. Kalau kita ngeprint ada kodenya ada 01, kode nomor berapa, itu kode bunga. Nah niku memang sebaiknya disisihkan, dihitung. Misalnya kita sulit menghitung, paling niku bunga niku paling piro sih? Benten, biaya itu kewajiban kita, administrasi. Lebih besar biayanya. Nah, ngeten mawon, yang penting kita setiap bulan kita sudah sedekah mengeluarkan dari itu mudah-mudahan sudah ngoten. Atau misalnya mau nulis nggih monggo.
ditulisi bulan ini ya, misalnya mantan gitu. Itu dikeluarkan niatnya bukan sedekah mantan gitu, niatnya membersihkan dari yang haram ya, yang tadinya kita tidak berhak begitu dikasih ke keperluan umum atau ke orang-orang yang lebih membutuhkan, tetapi niatnya bukan sedekah sebenarnya. Jadi ada niat ini tak keluar misalnya 1 bulan atau 1 tahun itu ketika kita zakat ada sebagian untuk sedekah, misalnya zakatnya wajib 500.000, aku ngeluarkan 1 juta. Itu ada hal-hal yang buat kita membersihkan dari harta yang haram. Insya Allah mudah-mudahan cepat. Sampun gitu ibu-ibu, jam 5 lebih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan apa yang kita